Oke, salam teman-teman yang dikasih Tuhan. Pada sesi kali ini kita akan belajar tentang satu topik ya. Stop, janganlah hidup sebagai Kristen egois. Ya, kalau udah bicara egois ini repot ya, repot kalau kita menjadi orang Kristen. Tapi malam hari ini stop. Artinya apa? Kita kan sudah banyak belajar Alkitab ini. Kita sudah mengenal Yesus, mengenal Alkitab, gelar-gelar Yesus, keselamatan, surga, semua sudah kita pelajari. Tapi kita tidak boleh menjadi Kristen egois. Stop. Kenapa? Kalau kita jadi Kristen egois, maka kita hanya menumpuk ilmu, menumpuk pengetahuan, tapi tidak pernah membagikan pengetahuan, tidak pernah menyatakan pengetahuan itu kepada mereka. Itu namanya egois. Kita ambil dari 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10, tapi saya tunjukkan semuanya ya. Dalam 1 Petrus 2 ayat 1 sampai dengan ayat 10, tapi yang menjadi topik bahasan kita itu nanti ada pada ayat 9 10. Tapi saya baca aja dari ayat 1. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, dan untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Kalau kita melihat teks ini ya, dikaitkan dengan stop jangan menjadi manusia egois, maka kita melihat di dalam ayat 5 dan ayat 9 ya. Dikatakan di situ, biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Kemudian ayat 9, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia. Jadi Kristen yang tidak egois adalah Kristen yang memberikan dirinya sebagai alat untuk kemuliaan Tuhan, bahwa melalui kehidupannya terbangun satu rumah rohani. Rumah rohani tentu bahwa hidupnya menjadi tempat Tuhan berkuasa, dan Tuhan menjadikan dirinya sebagai mimbar, menjadikan dirinya sebagai mimbar melalui segala karunia yang akan diberikan kepadanya bagi orang lain. Maka dikatakan supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Jadi panggilan kita, orang Kristen itu kita menjadi saksi. Kita menjadi pemberita kebenaran dan meneladankan kebenaran. Maka di ayat 1, buanglah segala kejahatan, tipu muslihat, segala kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Artinya, orang menjadi Kristen egois kalau dia tidak terlepas, tidak terbebas dari pola pikir-pola pikir yang
bertentangan dengan kebenaran Tuhan. Maka dikatakan ayat satu buang. Tentu kalau kita berbicara dibuang, sesuatu yang dibuang itu kan sesuatu yang tidak berharga. Artinya kejahatan, tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian, dan fitnah itu tidak berharga bagi kita. Tapi sayang banyak orang memelihara. Kejahatan dipelihara, tipu dipelihara, kemunafikan dipelihara, kedengkian dipelihara, fitnah dipelihara. Orang yang demikian, jika menganggap hal itu sebagai yang berharga, maka dia tidak akan buang. Tapi kalau dia menganggap bahwa itu adalah sampah, itu tidak ada guna, akan dibuang. Dan sesuatu yang dibuang pasti yang tak ada guna dan tak ada manfaat. Ya, pasti nggak ada manfaatnya lagi kalau dibuang. Maka dikatakan di sini, kalau kita mau menjadi orang Kristen, jangan Kristen egois. Kita belajar teologi, kita belajar Alkitab, kita belajar doktrin, kita belajar ini dan itu. Tujuannya supaya kita tidak egois. Artinya bahwa semua yang kita pelajari itu bukan untuk diri kita semata. Tetapi kita menjadi saluran berkat, menjadi saksi, menjadi pemberita, menjadi pencerita kebenaran melalui hidup kita dan melalui tutur kata kita, melalui perbuatan kita, melalui segala sesuatu yang ada pada kita. Itu. Sekarang kita lihat apa sih arti Kristen itu ya. Istilah Kristen ini berasal dari kata Yunani Kristianos. Dalam bahasa Aram itu miskaye. Dalam bahasa Ibrani misikinim, misikinim. Dan berarti pengikut Kristus atau pengikut Mesias. Jadi Kristen itu dari Kristianus artinya pengikut Yesus. Namanya pengikut Yesus berarti Yesus di depan. Yesus menjadi contoh. Yesus menjadi teladan. Yesus menjadi pusat kehidupan. Yesus menjadi tuntunan dalam hidupnya. Dan panggilan Kristen ini disematkan oleh orang-orang dunia. Atau bisa disebut orang-orang pagan yang melihat kemuliaan Kristus dalam pribadi para pengikut Yesus. Jadi panggilan Kristen itu sebenarnya ditujukan atau dibuat oleh orang-orang dunia kepada komunitas orang yang di dalam hidup mereka ada ciri khas Kristen atau mereka memiliki ciri khas seperti yang dikehendaki oleh Kristus. Kalau kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 2 ya, coba nanti kalau kita baca Kisah Rasul pasal 2, di dalam Kisah Rasul pasal 2 ini, di sini, di sini ada ciri khas orang Kristen. Ciri khas orang Kristen itu yang pertama, mereka suka berkumpul bersama, suka membaca Alkitab, mereka suka membicarakan firman Tuhan, mereka suka bernyanyi, mereka suka berdoa, mereka suka berbagi satu dengan yang lain, mereka suka peduli, dan mereka suka menceritakan dan menceritakan Yesus baik di kalangan mereka maupun kepada orang luar. Jadi Kristen itu artinya orang yang aktif melakukan kebaikan dan kebenaran yang memuliakan Tuhan di hadapan seluruh orang, semua orang. Itu Kristen. Jadi mereka memiliki ciri khas khusus. Jadi ciri khas khusus itu harus ada. Maka ketika kita menjadi Kristen, dunia harus melihat ada sesuatu yang unggul, ada sesuatu yang ajaib, ada sesuatu yang besar, ada sesuatu yang luar biasa pada diri kita. Itu baru namanya Kristen, itu ya. Maka di dalam Kisah Rasul 11 ayat 26, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, berarti ya. Mereka tinggal 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Mereka di sana 1 tahun, tapi dampaknya sudah besar. Kalau kita tanya diri kita, sudah berapa lama kita jadi Kristen? Apakah berdampak bagi orang lain? Apakah melalui hidup kita, akhirnya kita disebut sebagai Kristen yang membanggakan Kristus? Ataukah kita menjadi orang yang tak berdampak, yang tak berpengaruh, yang tak diketahui orang? Jadi Kristen itu ada ciri khas khusus, yaitu ada teladan Kristus, ada karakter Kristus, ada perilaku-perilaku yang terpancar dan memancarkan Kristus dalam hidupnya. Itu Kristen. Jadi mari kita menjadi Kristen, tapi jangan Kristen yang egois. Apa artinya egois? Egois artinya sikap atau perilaku seseorang
Selalu mementingkan dirinya sendiri. Ini ya, mementingkan dirinya sendiri. Sehingga mengabaikan kepentingan orang lain. Seorang yang egois cenderung hanya memikirkan keuntungan dan kebahagiaan pribadi tanpa mempertimbangkan dampak atau kepentingan orang lain. Jadi menjadi Kristen egois itu nggak baik. Menjadi Kristen egois itu nggak dikenan Tuhan. Hanya mementingkan diri sendiri. Ya kita di kelas ini juga nggak bisa. Kita tidak boleh hanya memikirkan penting aku pintar, aku mengetahui, aku memahami, orang lain nggak urus. Nggak bisa. Kita belajar kekristenan supaya pembelajaran kita tentang kekristenan itu kita bagi, kita share, kita ajarkan kepada orang lain. Kepada keluarga kita, kepada anak kita, kepada teman kita, kepada tetangga kita, atau siapapun mereka yang tidak percaya itu. Jadi berhenti menjadi Kristen egois yang hanya berpikir tentang kecerdasannya, pengetahuannya, pengenalannya. Tetapi harus berpikir, aku belajar Alkitab, aku menjadi orang Kristen, aku melakukan ini dan itu tentang kebenaran supaya ada bekal saya, supaya ada peluru saya yang harus saya tembakkan, yang harus saya bagikan, harus saya share kepada orang ini dan itu. Begitu ya. Contoh beberapa ciri orang yang egois ya. Yang pertama itu kurang berempati. Seorang Kristen itu harus berempati kepada orang yang belum percaya kepada Yesus. Harus bersedia menjadikan orang yang belum percaya kepada Yesus sebagai rekan, sebagai sahabat, sebagai teman untuk kita menjadikan mereka mendengar Injil. Mereka percaya atau tidak percaya kepada Yesus Kristus urusan mereka. Tapi urusan kita adalah kita harus berempati bahwa mereka butuh keselamatan. Kita harus berempati bahwa mereka punya tempat di hati Yesus. Mereka ada di hati Yesus supaya tempat itu diisi oleh mereka. Itu maka berempati, jangan egois. Kemudian sulit menerima kritik, ya. Kalau kita berbicara Kristen tapi tidak mau menerima kritik, tidak mau menerima masukan, repot. Suka menyalahkan orang lain. Ah, itu tidak boleh ya. Yang berikut itu suka sulit meminta maaf, enggan berbagi baik dalam hal materi, pengetahuan atau perhatian. Ah, ini egois namanya. Tidak mau berbagi baik dalam hal materi, pengetahuan atau perhatian. Dan ini orang egois itu sulit bekerja sama dalam tim. Tapi konteks kita hari ini adalah kita jangan menjadi orang Kristen yang egois secara khusus bahwa kita belajar firman Tuhan, belajar teologi, belajar Alkitab, jangan untuk dipendam, jangan untuk ditimbun. Kalau ilmu yang kita belajar itu untuk ditimbun, maka kita seperti gudang garam. Maka kita seperti laut asin, menimbun, menimbun, menimbun. Tak ada kehidupan, seperti gudang garam. Banyak garam tak guna. Apalagi kalau gudang garam rokok ya repot ya kan. Sikap egois ini dapat muncul dalam berbagai konteks seperti dalam hubungan pribadi bisa ya, dalam lingkungan kerja pasti ada ya, maupun dalam interaksi sosial, bahkan dalam hal rohani, dalam hal iman. Kita seringkali egois. Kita merasa bahwa kita punya Tuhan Yesus itu milik kita, yang lain nggak perlu, biarin aja lah, kau mati, matilah di situ, yang penting aku selamat. Nggak bisa. Sikap egois dapat menjadi hambatan dalam membangun hubungan yang sehat dan harmonis dengan orang lain. Kalau kita memelihara sikap yang egois, kita tidak bisa berarti bagi orang, kita tidak bisa menjadi berkat, kita bisa menjadi saksi, kita tidak bisa menjadi pemberita Injil itu ya. Kita melihat beberapa contoh hidup egois yang dihukum oleh Tuhan. Kita lihat ya, contoh hidup egois yang dihukum oleh Tuhan. Dan kita jangan menjadi bagian dari contoh ini. Contoh ya peristiwa Babel. Ada banyak sebenarnya banyak sekali contoh-contoh di Alkitab yang egois, tapi saya menunjukkan beberapa saja. Peristiwa Babel. Peristiwa Babel itu di mana bangsa-bangsa atau manusia pada saat itu tidak mau berserak memenuhi bumi. Malah mereka membangun kerajaan untuk menyatakan kekuasaan. Ya, mereka tidak mau pergi. Padahal di dalam Kejadian pasal 1 ayat 28 mereka katakan, penuhilah bumi, berkuasalah atas bumi, peliharalah itu semuanya. Tapi di dalam Kejadian 11 mereka membangun kerajaan. Mereka tidak mau pergi. Artinya apa di sana? Egois.
Mereka memikirkan kekuasaan, kehebatan, ketenaran, dan lain sebagainya. Mereka tidak mengarahkan atau tidak memusatkan hidup mereka kepada Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Dihancurkan Tuhan dengan kekacauan. Jadi artinya apa di sini? Orang yang egois tidak akan pernah menjadi Kristen yang efektif, efisien, berdaya guna. Tidak. Kristen yang berdaya guna, Kristen yang berdampak adalah Kristen yang mematikan segala ego, mematikan keakuan, mematikan sikap tinggi hati, angkuh, sombong, dan semuanya demi Kristus. Demi Kristus, di situ ya. Jadi tidak mau berserak memenuhi bumi. Ini contoh. Yang kedua, peristiwa Sodom dan Gomora. Kalau ini bukan hanya egois lagi, tapi mereka dikuasai oleh hawa nafsu. Bagaimana mereka memusatkan hidup mereka kepada nafsu mereka, tidak lagi kepada Tuhan. Bagaimana mereka ini tidak lagi membuka pintu bagi Tuhan. Egois. Tuhan pun ditentang, bahkan sesama manusia pun hendak dipergunakan secara salah. Akibatnya apa yang terjadi Sodom Gomora? Dihancurkan, didatangkan api dari langit, ditunggang balikan, dan tidak ada kehidupan sama sekali. Hanya Lot dengan kedua anaknya selamat, itu pun gagal karena mereka tidak taat pada Tuhan, egois lagi, sehingga mereka jatuh dalam dosa. Jadi ketika manusia egois, itu tidak akan efektif, tidak akan berdaya guna, dan tidak akan berdampak. Tetapi dia akan begitu-begitu saja, malah dia akan kena hukuman. Yang kedua, yang ketiga, kita lihat peristiwa Nuh, di mana dikatakan bahwa Nuh ini tidak bersedia berangkat ke Niniwe, tapi dia memilih ke Tarsis. Kenapa dia tidak mau pergi ke Niniwe? Karena dia egois. Dia dikuasai oleh rasa pahit. Dia belum selesai dengan masa lalu. Kenapa? Karena orang-orang Niniwe jahat. Ada yang mengatakan Niniwe ini dikatakan memang jahat sekali. Bahkan pernah mereka memusuhi Israel dan mereka hidup di dalam dosa dan lain sebagainya. Egois Yunus. Dia ingin nyaman. Dia ingin tenang. Dia ingin bahagia sendiri. Biarkanlah orang lain menderita di dalam keberdosaannya. Akibatnya apa yang terjadi? Nuh tidak menjadi berkat. Malah dia terancam dengan kematian. Bahkan dia membawa kematian bagi orang yang satu perahu. Walaupun memang tidak terjadi kematian, tapi kerugian besar sudah terjadi. Karena perahu atau kapal yang dia tunggangi itu harus membuang semua muatan. Kalau tidak tenggelam. Artinya apa? Orang yang egois tidak menjadi berkat, tetapi orang yang egois membawa kerugian dan bisa mengancam kehidupan orang lain. Ini bisa dibaca di dalam Yunus pasal 1. Jadi, contoh hidup egois yang dihukum Tuhan. Kita orang Kristen tidak boleh menjadi egois. Kita belajar Alkitab, jangan egois. Tapi apa yang sudah kita pelajari harus kita bagikan, harus kita contohkan, harus kita teladankan kepada orang lain. Ya, kita lihat di dalam Alkitab, Yesus tidak berkenan akan sikap egois. Kalau kita membaca di dalam Matius 21, sorry ya. Kalau kita baca Matius 21 ayat 12 sampai 17, Markus 11 ayat 15 sampai 19, Lukas 19 ayat 5 sampai 8, dan Yohanes 2 ayat 13 sampai 16. Di sini dikatakan Yesus marah di bait Allah. Bahkan Yesus sampai menunggang balikan jualan-jualan di dalam bait Allah. Yesus membuat cambuk di tangannya. Dicambuk, dihancurkan, ditunggang balikan. Kenapa? Karena orang Israel menjadi egois. Perhatikan ya. Ini adalah pelataran bangsa-bangsa. Bisa dibaca di dalam Yesaya 56 ayat 39 dan 1 Raja-Raja 8 ayat 41-43. Pelataran bangsa-bangsa ini sebenarnya rumah dua bagi bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa non-Israel dapat datang ke bait Allah untuk berdoa menyembah Allah Bapa di surga, Yahweh. Tetapi tempat ini digunakan oleh bangsa Israel untuk jualan. Artinya apa? Mereka egois, para imam-imam tidak lagi memungsikan bait Allah untuk kemuliaan Tuhan, tetapi memungsikan bait Allah untuk kepentingan ekonomi dapur mereka, egois. Sehingga apa yang terjadi? Tuhan Yesus marah. Di dalam Alkitab, Yesus memiliki kemarahan yang sangat besar kepada orang yang tidak memungsikan bait Allah dengan benar.
Kenapa? Karena bangsa Israel menjadi egois. Kalau kita mau melihat ya, bangsa Israel atau bangsa Yahudi pada saat itu tidak hanya fokus pada berkat untuk mereka sendiri. Iya, tetapi mereka merampok apa yang disediakan Tuhan bagi bangsa-bangsa lain untuk menambah berkat bagi diri mereka sendiri. Perhatikan ya. Jadi kenapa Yesus sangat marah di bait Allah? Karena bangsa Israel egois. Bahkan bangsa Israel mengambil hak bangsa-bangsa lain demi menambah berkat untuk diri mereka sendiri. Tentu perilaku seperti ini tidak dibenarkan. Dan Yesus tidak suka kalau kita yang sudah belajar Alkitab atau kita orang Kristen yang sudah mengerti kebenaran menikmati sendiri. Atau kita menjadi egois, tidak boleh. Kita harus menjadi orang yang suka berbagi. Kita harus menjadi orang yang suka menceritakan Yesus kepada orang lain. Di mana saja, kapan saja, siapa saja, kita harus memberitakan Yesus. Ya, kita harus belajar. Bukan hanya mereka tidak menjangkau bangsa-bangsa lain, bahkan mereka dengan sengaja menghalangi bangsa-bangsa lain yang mencari Allah yang hidup dan yang sejati. Bayangkan ya. Jadi orang Kristen egois ini, kalau tetap dia egois, dia bukan hanya tidak mau memberitakan Injil kepada orang lain, tetapi orang lain malah dia hambat, dia larang, dia batasi untuk datang kepada Injil. Jadi sekarang kita tidak boleh menjadi Kristen egois ya. Saya akan ulang-ulang tentang kata egois ini. Karena Kristen egois itu dia bukan hanya tidak mau memberitakan Yesus kepada orang lain, tetapi bahkan dialah yang menghambat Injil diberitakan bagi orang lain atau orang lain datang kepada Injil. Ya, saya pernah menemukan pendeta pun bisa menghalangi pemberitaan Injil. Ada, ya. Bahkan pendeta pun bisa menjadi ya itu ya musuh dalam selimut dalam pemberitaan Injil. Dia bukannya mendukung tapi malah menakut-nakuti dan lain sebagainya. Oleh karena itu maka kita harus belajar ya, belajar untuk mengasihi jiwa-jiwa ya seperti lagu itu ya, kau ingat lagu itu ya. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku hati kakimu apa? Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikanku hatimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku, berikanku, berikanku hatimu. Itu ya. Jadi kita harus memiliki hati. Sekarang coba kita melihat ya. Ini ya, apakah gereja punya dana mencukupi untuk pendana penginjilan? Apakah gereja? Kalau kita lihat gereja sekarang ini ya, gereja kalau di sini kita lihat ya pendapatan dipakai untuk tujuan sendiri ini banyak ini. Pendapatan diberikan kepada lembaga itu segini, ya. Pendapatan diberikan bagi misi luar negeri segini. Inilah kenyataan gereja. Gereja sekarang ini gereja yang egois. Orang Kristen sekarang itu orang Kristen egois. 98,1% hanya untuk diri sendiri, untuk tujuan sendiri. 1,8% hanya untuk ya ini untuk top line. Yang ini untuk ya untuk orang-orang lain misi luar negeri ini lembaga-lembaga ini. Jadi ini contoh keegoisan itu bukan hanya pada orang Kristen tapi lembaga-lembaga Kristen. Contoh kita lihat ini ya. Untuk proyek domestik itu 87%. Ini survei ya. Untuk misi biasa artinya untuk menjangkau orang-orang percaya tapi di desa-desa cuma kurang mengenal Yesus ini 12%. Misi garis depan artinya untuk orang-orang yang butuh Injil, yang belum pernah mendengar Injil hanya segini doang. Jadi gereja pun egois sekarang. Orang Kristen juga egois. Orang Kristen egois, gereja egois. Akibatnya apa? Semua tentang dirinya ke dalam semua ya. Yang berikut kita lihat distribusi pekerja misi. Untuk suku-suku terjangkau itu 80%. Untuk suku-suku terabaikan itu 20%. Ini pun kayaknya udah berkurang lagi. Jadi sekarang ini juga banyak sekolah teologi, ya, lulus sekolah teologi, ya duanya, Tuhan, aku mau ditempatkan di mana saja, asalkan di kota dan di gereja besar. Itu duanya. Ya banyak, hanya di sini 80%. Jadi semua orang Kristen egois,
Gereja egois, lembaga-lembaga semua egois, semua egois. Nah ini, literatur Kristen juga egois sekarang ya. Ini data. 97% literatur itu di toko-toko buku itu tentang berkat, 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 berkat. Tapi kalau bicara misi, menjangkau jiwa, menjangkau jiwa, menjangkau jiwa, kecil sekali. Nah, ini contoh. Jadi Israel itu mementingkan diri sendiri. Kita pun seringkali mementingkan diri sendiri. Kita orang Kristen egois. Gereja dan lembaga kita juga menjadi lembaga yang egois. Yayasan juga yayasan egois. Sekolah teologi juga egois. Mempersiapkan mahasiswa hanya untuk pelayanan mimbar. Tapi kalau pelayanan lapangan, udah, I'm sorry goodbye Maisi katanya kan. Jadi kita yang belajar firman Tuhan, yang belajar apologet ini, jangan pendam, jangan egois. Semua keluarkan, semua beritakan, semua kerjakan. Jangan egois ya. Yesus tidak berkenan akan sikap egois. Coba kita lihat contoh murid-murid melarang anak-anak datang kepada Yesus. Ketika murid-murid melarang anak-anak datang kepada Yesus, Yesus marah. Yesus tegur sama mereka. Bahkan Yesus sampai pernah mengatakan begini ya, mengatakan, barang siapa menyesatkan salah seorang dari yang kecil ini, lebih baik batu kilangan diikatkan pada lehernya, dicemplungkan pada laut. Artinya apa? Yesus benar-benar marah ketika orang menjadi egois. Karena waktu itu murid-murid egois, melarang dan lain sebagainya, macam-macam lah. Ingin memiliki Yesus itu sendirian. Tidak ingin orang lain, nanti mengganggu lain sebagainya. Nggak boleh. Kemudian orang banyak melarang. Ada orang yang berteriak datang kepada Yesus. Yesus kasihanilah aku, diam kau di situ gitu ya. Ini nggak boleh. Ini contoh-contoh ya. Petrus hendak menghalangi Yesus untuk disalibkan. Yesus menegur, nyala iblis. Kenapa Petrus? Egois. Dia hanya memikirkan dirinya. Tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Yesus. Maka Yesus katakan, nyala iblis. Engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh dunia ini. Tapi engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Nyala katanya ditegur. Kemudian Yesus pernah menegur murid-murid ketika murid-murid memperebutkan posisi strategis. Akulah yang paling besar ini dan ini, inilah ini. Berikanlah anakku tempat yang besar. Siapa nanti aku jadi macam-macam lah dibuat. Egois hanya memikirkan posisi dan posisi, posisi dan posisi. Tidak berpikir apa yang mau aku lakukan untuk Yesus. Apa yang mau aku lakukan untuk mereka supaya percaya Yesus. Jadi Yesus itu tidak berkenan akan kehidupan dan perilaku yang egois. Kita jangan menjadi orang Kristen yang egois. Egois dalam keimanan kita. Tapi kita harus murah, murah hati dalam membagikan berkat kita, dalam membagikan Injil, dalam menceritakan Injil kepada orang lain. Itu ya, jadi jangan egois. Karena Yesus marah. Yesus tidak suka. Yesus tidak senang. Yesus menegur. Bahkan Petrus disebut, enyahlah iblis. Ya sekarang apakah ada bibit-bibit egois dalam diri kita menjadi orang Kristen? Kalau ada segera singkirkan. Kita tidak bisa menjadi Kristen yang produktif kalau sikap egois, kalau sikap keakuan kita, sikap ke diri kita itu lebih kita cintai daripada Tuhan. Maka Yesus katakan, barang siapa mengasihi si anu, si anu, si anu, si anunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Artinya apa? Tidak dibenarkan Kristen egois. Dan Kristen egois tidak akan pernah berbuat apa-apa bagi pekerjaan Tuhan. Kristen egois tidak akan pernah berdampak apa-apa dalam dunia pelayanan. Kristen egois tidak akan pernah berdampak apa-apa dalam dunia penginjilan. Tidak pernah. Dalam dunia apapun. Bahkan dia lebih cenderung menjadi penghambat, penghalang, pengganggu. Bahkan mereka menjadi perusak. Kristen egois tidak punya tempat seharusnya di gereja. Kenapa? Karena Kristen egois itu menjadi musuh dalam selimut. Itu hanya pengganggu dari dalam. Tapi Kristen yang produktif harus Kristen yang penuh belas kasihan. Seperti Yesus yang penuh kasih. Itu ya. Jadi panggilan Kristen itu harus diingat. 1 Petrus 2 ayat 9, 10. Sebenarnya ada banyak yang lain ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah.
di dalam Kristus Yesus supaya banyak orang menjadi percaya dan dimerdekakan, terbebas dari kegelapan, masuk ke dalam terang. Ini tugas kita. Inilah tujuan kita belajar Alkitab. Inilah tujuan kita belajar apologetika. Inilah tujuan kita belajar Injil, belajar semua ajaran iman Kristen. Supaya kita beritakan, dengan berita yang kita beritakan, maka orang terselamatkan oleh Injil itu. Maka mereka keluar dari kegelapan, keluar dari cengkraman maut, keluar dari cengkraman iblis, keluar dari kebodohan, keluar dari kegelapan, masuk kepada keselamatan terang yang pasti di dalam Yesus Kristus hidup kekal itu. Itu dia. Jadi jangan egois. Mari kita lihat sebenarnya panggilan gereja, kita mengikuti panggilan Abraham, yaitu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Menjadi berkat bagi bangsa-bangsa sekarang ini bisa. Kita bisa menggunakan media sosial atau kita bisa pergi sendiri. Kita pergi memberitakan Injil kapanpun, dimanapun, siapapun. Kita ceritakan Yesus. Mau dia di rumah, mau dia di kantor, mau dia di jalan, mau dia apapun. Kita ceritakan Yesus itu. Mereka mau mendengar puji Tuhan, mereka nggak mau dengar ya salah sendiri mereka. Yang penting kita punya hati. Dan ketika kita punya hati untuk menceritakan Yesus, maka Roh Kudus akan berkarya menjamah setiap hati orang dan akan Injil itu mengubah hidupnya. Kemudian panggilan gereja itu menjadi garam dan terang. Garam itu artinya terlihat, menyingkirkan kegelapan. Ya, apa terang itu artinya menyingkirkan kegelapan. Garam itu menyingkirkan kehambaran. Ya, kalau garam itu asin, menghilangkan rasa hambar dan memberikan rasa yang nikmat. Terang itu menyingkirkan kegelapan dan memberikan hal yang luar biasa. Itulah kekristenan. Menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, menjadi garam bagi bangsa-bangsa, menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Ini panggilan kita. Kemudian kita menjadi saksi sampai ke ujung-ujung bumi. Saksi di Yerusalem, saksi di Yudea, saksi di Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Dan itu kita lakukan secara simultan. Artinya apa? Bersamaan. Jadi jangan tunggu dulu di rumah, setelah di rumah di keluarga, baru nanti ke gereja, setelah di gereja, baru lingkungan, setelah lingkungan, baru yang lain. Gak bisa. Kerjakan secara bersamaan. Kita harus menjadi saksi di Yerusalem di gereja kita harus menjadi saksi di Yudea di kota kita harus menjadi saksi di Samaria di pinggiran kota kita, dan kita harus menjadi saksi ke ujung-ujung bumi kepada siapapun. Inilah tugas kita, makanya kita gunakan TikTok, kita gunakan YouTube, kita gunakan Facebook. Tujuan kita apa? Supaya semua orang mengenal, supaya semua orang tahu bahwa ada satu pribadi, Sang Penyelamat yang datang dari surga. Itulah Yesus Kristus yang sudah di surga. Dia sudah mati, mengampuni dosa, dia sudah dikuburkan berhadapan maut, dia bangkit mengalahkan maut, dan dia sudah mulia naik ke surga, menjamin hidup yang kekal. Dan dia punya pengajaran etika dan moral, keselamatan, hidup kekal, dan semuanya sempurna. Ini tujuan kita. Ini yang harus kita beritakan, ini harus kita perdengarkan. Maka jangan jadi Kristen yang egois. Jika kita sudah mengenal Yesus, tugas kita sekarang adalah perkenalkan Yesus kepada mereka. Kalau kita sudah mengalami berkat keselamatan, ceritakan keselamatan yang mengubah hidup kita kepada mereka. Kalau kita sudah mengerti terang, ceritakan terang yang mengubah kegelapan itu, yang menyingkirkan kegelapan itu kepada mereka yang masih gelap. Ini tugasnya. Jadi jangan menumpuk dan menimbun ilmu pengetahuan itu kepada diri sendiri, tapi harus disebarkan. Yang berikut ya, waspada jangan sampai. 2 Timotius 3:1-5. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, egois ya, menjadi hamba uang, egois. Mereka akan membual, menyombongkan diri, mereka akan menjadi memfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka. Waspada kita. Kita sedang berada di generasi akhir zaman.
perilaku-perilaku seperti ini banyak terjadi. Jangan sampai ini bagian dari kita. Tetapi kita harus hadir di tengah kondisi ini sebagai terang, sebagai garam, sebagai saksi, sebagai pembawa kebenaran yang menyingkirkan kepalsuan, yang membawa kekudusan, yang menyingkirkan keberdosaan, membawa kemuliaan, menyingkirkan segala kehinaan. Mari kita jangan menjadi Kristen egois. Kita berada di lingkungan yang sangat merusak sekali. Sekarang posisi kita apa? Ikutkah menjadi sama dengan dunia yang egois? Atau kita mengubah dunia yang egois oleh kuasa terang Kristus yang sudah menerangi hidup kita? Karena Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Tetapi Yesus juga mengatakan, kamulah terang dunia. Artinya apa? Yesus sang terang dunia hadir dalam hidup kita, berkuasa dalam hidup kita, supaya kita menjadi terang bagi dunia yang gelap. Jangan jadi Kristen egois. Artinya jangan terang itu ditutupi di bawah gantang, sia-sia, tak ada guna, tak bisa dinikmati. Ya, jadi waspada. Oleh karena itu, mari kita belajar dari dua tokoh. Sebenarnya banyak tokoh ya. Yang pertama sudah pasti kita belajar dari tokoh Yesus ya. Yang sangat-sangat-sangat tidak egois. Kalau Yesus dia memberikan nyawanya, dia memberikan hidupnya, dia memberikan hatinya, dia memberikan pikirannya, dia memberikan kakinya, tangannya, seluruhnya dia berikan untuk kita. Maka kita pun mari belajar memberikan hidup kita, memberikan hati kita, memberikan bibir kita untuk menceritakan Yesus, memberikan kaki kita untuk melangkah beritakan Injil, memberikan tangan kita untuk membantu mereka yang tanpa Injil. Jangan jadi egois. Mari kita contoh seperti Yesus. Bagaimana Yesus berjalan dari kota ke kota, dari desa ke desa, lembah, gunung, semua dia lalui. Darat, air, dia lewati. Semua. Siang, malam, pagi, petang, dia cari jiwa. Ini sungguh menjadi contoh buat kita. Dan apa yang dilakukan Yesus itu, itulah yang dicontohkan oleh Paulus. Maka Paulus mengatakan apa? Aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anaknya yang telah mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi mari, jangan lagi ada keakuan dan keegoan dalam diri kita. Supaya kita menjadi orang Kristen yang efektif, yang berdampak luas, berdampak besar, dipakai oleh Allah untuk memberitakan berita keselamatan. Dan kita belajar dari Yohanes Pembaptis. Dia mengatakan apa? Ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Pada saat itu banyak murid Yohanes Pembaptis. Tetapi semua murid-muridnya itu akhirnya mengikut Yesus, menjadi pengikut Yesus. Tetapi Yohanes mengatakan, ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Jangan sampai dibalik. Aku harus semakin besar, maka dia harus semakin kecil. Kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Bukan Tuhan ada untuk kemuliaan kita, bukan. Tapi kita untuk kemuliaan Tuhan. Bukan Tuhan untuk kemuliaan kita. Kalau Tuhan ada untuk kemuliaan kita, berarti kita lebih tinggi daripada Dia. Tapi kalau kita diciptakan oleh Dia untuk kemuliaannya, maka kita memposisikan diri sebagai ciptaan yang memang hidup untuk Dia segala-galanya ya. Dan ayat ini diucapkan oleh Yohanes Pembaptis ketika berbicara tentang Yesus. Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa tujuannya di dunia ini adalah untuk makin kecil, sedangkan Yesus harus semakin besar. Tidak egois. Padahal waktu itu Yohanes Pembaptis punya nama, punya ketenaran, punya kehormatan. Semua bangsa di Israel sangat menghormati Yohanes Pembaptis. Tetapi terhadap Yesus katakan, aku harus semakin kecil, biarlah Kristus yang semakin mulia dan dibesarkan. Jadi kesimpulannya pada hari ini bagi kita, jangan jadi Kristen egois. Belajar untuk berbagi, belajar untuk bercerita Injil, belajar untuk berbagi kasih karunia Allah itu
kepada semua orang. Supaya apa? Supaya kita menjadi murid Kristus, Kristen, yang hidup kita, karakter kita, buah kita, perbuatan kita dilihat orang, dan itulah yang menjadi daya tarik orang semakin terbuka dan penasaran terhadap Injil Kristus. Oke, itu yang bisa sampaikan di sesi kali ini. Terima kasih untuk kita semua. Semoga perenungan kali ini tentang jangan menjadi Kristen egois dapat menjadi berkat bagi kita semua. Mari, waktu kita, pikiran kita, tubuh kita, uang kita, segala sesuatu bisa kita pakai bagi kemuliaan Tuhan dengan penggunaan yang efektif dan efisien dan tepat guna. Tuhan Yesus dimuliakan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Amin. Bapak bersyukur boleh diskusi firman Tuhan yang sangat menguatkan dan meneguhkan kami. Kami rindu ke depan kami menjadi orang Kristen yang memiliki terang Kristus untuk kami sinarkan kepada dunia sekitar kami. Tuhan tolong kami. Kami tidak mau menjadi Kristen egois, tapi kami menjadi Kristen yang memiliki hati penuh belas kasihan bagi setiap orang. Terima kasih Bapak. Kami akhiri kelas belajar kami malam hari ini. Kami berdoa di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.